Aku mau, jadilah Tahir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat paroki katedral saat ini berada di dalam gereja katedral ini, juga siapa saja warga umat Katolik atau non-Katolik, siapa saja yang saat ini memantau siaran misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Pengalaman dikucilkan, pengalaman dijauhkan, itu sebuah pengalaman yang amat sangat menyakitkan. Dan pengalaman menyakitkan itu membuat orang menjadi tidak nyaman. Saya ambil sebuah ilustrasi konkret. Pengalaman banyak mahasiswa Papua yang berada di tempat studi, di kota-kota studi. Saya sebutkan beberapa: Jogja, Semarang, Surabaya, Jakarta. Dan mungkin ada kota-kota lain juga. Mereka berkisah bahwa pada saat mereka membutuhkan tempat kos, mereka cari di online dan mereka menemukan ada. By phone mereka kontak pemiliknya dan pemiliknya bilang ada. Mereka sepakat harga, nego harga, dan alamat diberikan kepada anak Papua itu atau anak-anak Papua itu, karena banyak tempat. Dan mereka datang survei awal untuk melihat tempat sebelum mereka membawa barang-barang. Saat mereka masuk, pintu terbuka, perjumpaan face to face, dan pemilik kos lihat, Papua? Spontan pemilik kios bilang, oh maaf, tempat sudah diambil orang. Ini sebuah penolakan yang kelihatannya halus tetapi kasar sekali dan kurang ajar. Kenapa begitu? Ya, karena pernah terjadi sejumlah peristiwa. Minta maaf anak-anak Papua, tapi pastor menceritakan fakta bahwa ada beberapa tempat, di beberapa tempat kos, ada anak Papua yang minum mabuk dan bikin ribut, bikin kacau, lalu kompleks bereaksi. Tapi cerita ini beredar, lalu menjadi cerita umum. Muncullah apa yang disebut stigma. Mahasiswa Papua minum mabuk. Ini generalisasi. Satu dua peristiwa pukul rata untuk semua anak Papua. Inilah sebuah pengalaman pahit, penolakan atas dasar SARA. Jadinya
sesuatu yang negatif dipasang sebagai label untuk menolak suku tertentu. Dalam case ini anak-anak Papua. Menyedihkan sekali. Amat sangat menyedihkan. Dan kalau pemilik kios itu orang Katolik, memalukan. Saudara, kitab Imamat dalam bacaan pertama menghadirkan kurang lebih kisah pilu yang sama. Tampilan fisik orang kusta itu menakutkan banyak orang. Jari kaki, jari tangan mulai lepas satu-satu. Mukanya berubah seperti singa, hidungnya bengkok. Karena dimakan penyakit itu. Dan kondisi menakutkan itu tersebar. Bahwa hati-hati dekat orang kusta. Kondisi menjadi lebih buruk, lebih parah karena fatwa agama. Dengar tadi kan dalam bacaan yang pertama, orang sakit kusta adalah akibat kutukan dosa. Ini ajaran agama Yahudi. Dan orang berdosa itu masuk di dalam kategori orang-orang najis. Tadi kata najis diulang berkali-kali di bacaan pertama. Dan orang najis tidak boleh dekat-dekat. Ini fakta. Pengalaman yang sangat memilukan bagi orang kusta di zaman Yesus. Kurang lebih kondisi batin sama dengan anak-anak Papua tadi. Ditolak karena suku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mohon perhatikan baik-baik. Penginjil Markus dalam bacaan Injil menampilkan sebuah kisah antitesis. Yesus adalah antitesis dari kusta manusia. Yesus tampil sebagai imun surgawi yang membebaskan manusia yang terbelenggu sakit kusta itu. Dua peristiwa yang saling dukung-mendukung. Pertama dari sudut orang kusta. Orang kusta itu, dia mengambil inisiatif untuk mendatangi Yesus. Ini tidak boleh menurut ajaran agama. Orang kusta harus tinggal jauh-jauh. Tidak boleh dekat manusia normal. Tapi orang kusta itu berani mengambil sikap. Saya harus bertemu Yesus. Ini lawan arus. Tapi orang kusta dia buat. Dia datang kepada Yesus. Sesudah itu dia omong. Dia bicara. Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan saya. Ini kata-kata yang luar biasa dari orang yang berada dalam kondisi tertekan, si kusta. Apa yang dibuat Yesus juga sungguh luar biasa, dan ini melawan arus. Yesus menanggapi permintaan dengan sebuah aksi konkret. Dan perhatikan apa yang dibuat Yesus. Yesus mengulurkan tangan. Tidak boleh sebenarnya mengulurkan tangan ke arah si kusta. Cukup? Tidak cukup. Yesus menjamah. Yesus bisa ditegur karena melawan hukum agama. Mengulurkan tangan kepada orang najis dan menyentuh orang najis. Sesudah tindakan itu menyusulah suatu tindakan verbal, kata-kata pembebasan. Aku mau,
jadilah sembuh. Ini penjelasan sekitar kitab suci yang kita dengar pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak di zaman ini ada banyak orang yang punya nasib sama dengan orang kusta di dalam Injil. Menderita lahir batin, mereka menderita fisik dan mental, mereka menderita jasmani dan rohani. Apa pesan untuk kita bila kita mendengar bacaan kitab suci hari ini dikaitkan dengan kondisi kusta modern? Saya punya beberapa pesan. Yang pertama, bagi Anda siapapun yang punya beban derita, pesan berbunyi, jangan diam. Jangan diam. Ambil inisiatif seperti yang dibuat oleh orang kusta dalam Injil. Jangan bersikap pasif, meratapi nasib, duduk di rumah, tinggal saja di kombas, lalu aduh kasihan, sampai dunia kiamat tidak akan terjadi apa-apa. Kalau hanya aduh kasihan. Berdirilah kokoh dengan sebuah pikiran positif untuk keluar dari zona derita. Mengapa? Seperti di dalam Injil, ada banyak orang baik di luar sana. Ada banyak orang Yahudi yang memvonis, tapi ada satu yang tidak memvonis, itulah Yesus. Seperti itulah. Di samping begitu banyak orang lain yang hanya menonton kau punya derita dan tidak buat apa-apa, pasti ada orang tertentu yang seperti Yesus siap untuk ikut memikul bebanmu. Dalam kasus kita kembali, mahasiswa Papua yang ditolak secara halus, tetapi sebenarnya amat kurang ajar. Mahasiswa Papua, jangan diam, jangan meratapi nasib. Aduh kasihan kita ditolak, aduh kasihan kita ditolak. Kasihan apa? Harus mengambil sebuah sikap aktif. Harus. Dan hal yang pertama adalah berpikirlah positif. Artinya apa? Kalau ada satu orang keluarga Jawa yang punya kos itu, yang bersikap negatif itu, pikiran positif yang datang dalam otakmu adalah tidak semua orang Jawa punya sikap seperti itu. Itu pikiran positif yang pertama-tama harus kau punya. Bahwa dari sekian tempat yang menolak, pasti ada yang tidak menolak. Begitulah. Ada banyak yang mungkin melihat wajahmu. Papua. Terima masuk di kos, sebentar bikin ribut. Engkau harus berpikir positif. Berpikir positif seperti apa? Ini pesan yang kedua. Pesan kedua berbunyi, buatlah sebuah lompatan selangkah maju ke depan. Lompatan seperti apa? Buka mulut. Buka mulut. Dan bicara seperti orang kusta. Kalau engkau mau, kata orang kusta kepada Yesus, engkau dapat mentahirkan aku. Buka mulut dan katakan kepada pemilik kos itu, saya tahu ibu menolak karena saya Papua toh. Saya tahu bapak tolak karena saya orang Papua toh. Tidak semua orang Papua seperti yang bapak pikirkan.
Tidak semua orang Papua seperti yang ibu pikirkan. Dan saya akan buktikan, Bu. Saya akan buktikan, Pak. Buka mulut. Dan jangan mundur lalu pergi lalu menyebarkan berita bahwa saya ditolak, saya ditolak. Engkau harus buka mulut. Bicara. Dan akan terjadi sesuatu yang lain seperti di dalam Injil. Itu pesan yang kedua. Terhadap setiap stigma negatif hanya ada satu kata, lawan. Kata orang kusta itu najis. Ini stigma. Lawan. Kata orang malas itu, orang miskin itu malas. Ini stigma. Lawan. Anak Papua, mahasiswa Papua itu pemabuk. Ini stigma. Lawan. Orang Papua seperti statement pemerintah itu teroris, itu stigma. Lawan. Pernah di kota ini terlihat bahwa di kantor tertentu hanya suku tertentu saja yang banyak, maka muncul stigma. Suku X itu nepotis. Ini stigma. Lawan. Ada 1-2 orang suku tertentu yang bikin kacau. Lalu muncullah semacam pandangan umum, suku itu suku kasar. Ini stigma. Lawan. Hari ini ada pelantikan badan pengurus OMK dan badan pengurus Misdinar. Anda adalah masa depan gereja. Kalau kami orang tua memproduksi stigma-stigma, Anda generasi muda, masa depan gereja, Anda harus berdiri di garda paling depan untuk melawan stigma-stigma. Kau punya teman, dia dari suku A yang orang bilang nepotis toh, kau bantu dia. Dan lawan. Supaya di masa depan tidak ada lagi suku tertentu yang disebut suku nepotis. Suku teroris. Suku apa lagi. Lawan. Orang muda, gereja mengharapkan Anda. Sudahlah, yang tua-tua ini besok lusa mati dan habis. Tapi yang muda ini membangun sebuah peradaban baru. Sebuah peradaban yang membasmi stigma negatif yang membuat pemisah antara kita. Lalu terjadi perpecahan. Banyak kusta ada di mana-mana, kusta zaman ini. Maka diharapkan orang-orang muda ini, Anda mengkoordinir sebuah kegiatan tanpa melihat stigma-stigma itu sehingga persatuan tetap ada di dalam gereja ini. Semoga tingkatan ini menjadi pedoman bagi kita di saat kita berada di dalam kondisi penolakan hanya karena stigma negatif. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati OMK, Tuhan memberkati Misdinar,
yang hari ini badan pengurusnya dilantik. Amin. Amin.